Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Anggi Irawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 amalan yang selalu dikerjakan Rasulullah hingga akhir hayat beliau. Seperti biasa, sebelum video ini dimulai, jika channel ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Cekidot. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah dari Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat hadis, Rasulullah SAW menjelaskan begitu banyak amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan tersebut, ternyata ada 7 yang selalu dikerjakan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Ketujuh amalan ini dicintai dan disenangi oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Berikut ketujuh amalan tersebut. Yang pertama, sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang senang bersedekah. Begitu pula dengan malaikat Allah yang senantiasa mendoakan orang-orang yang senang bersedekah setiap harinya. Tidak ada hari yang dilewatkan Rasulullah SAW tanpa bersedekah. Di dalam surat Al-Munafiqun ada sebuah pesan agar selalu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. Kedua, sholat berjamaah di masjid. Pahala sholat berjamaah lebih besar, terutama jika dilakukan di masjid. Secara syariat, berjamaah itu adalah sholat bersama-sama lebih dari satu orang. Ada yang bertugas menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang lelaki tunanetra. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberikannya keringanan hingga bisa sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberikannya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, yakni pada sepertiga malam akhir atau setengah malam akhir. Sholat tahajud merupakan kebiasaan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Keempat, sholat duha. Sholat duha memiliki banyak keutamaan bagi yang rutin mengamalkannya. Salah satu keutamaan itu adalah dapat melancarkan terbukanya pintu-pintu rezeki. Kemudian sholat duha yang memiliki keutamaan lain yang sangat luar biasa. Di antaranya mendapat pahala seperti orang berhaji dan umroh yang sempurna. Dimudahkannya dan dicukupinya segala urusan hingga akhir siang. Dari Nu'aim bin Hamar al-Ghatafani, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Tirmizi nomor 475. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 4342. Kelima, membaca Al-Quran sebelum fajar. Perilaku yang sangat layak apabila setiap bangun tidur sebelum melakukan kesibukan, sempatkanlah untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Hadis riwayat Tirmizi.
Sebaik-baik membaca Al-Quran adalah sebelum fajar. Allah akan memberikan cahaya di alam kuburnya maupun di hari kebangkitan. Allah juga memberikan cahaya pada wajahnya, tangannya, kakinya dengan cahaya Ahlul Quran. Orang yang ingin belajar dan memperbaiki bacaannya, makhrijul huruf, tajwidnya, maka dia akan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keenam, menjaga wudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang senantiasa menjaga wudhunya. Orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya merupakan hamba Allah yang memiliki kedudukan mulia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah, ujung-ujung, tangan dan kakinya bersinar, pertanda mereka menjaga wudhu semasa hidup di dunia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, perbanyak istighfar. Nabi Muhammad SAW selalu mengajak umatnya untuk senantiasa beristighfar setiap saat, sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai keutamaan istighfar dijelaskan Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kegundahan yang menimpanya, jalan keluar dari segala kesempitan yang dihadapinya, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Wallahu a'lam bissawab.